terus mengalir. Hembusan angin terasa berhenti. Dedaunan seakan tak akan mau bergoyang. Semua air mata bercucuran dan berlinang, mengenang detik-detiknya Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, yang akan memberikan kita syafaat nanti setelah kita meninggalkan alam berserta isinya. Dan kisah ini akan disampaikan oleh putra dan putra santriwan santri yang terbaik pilihan kami. Yang pertama yaitu Saudara Arya, putra dari Bapak Carmudi. Yang kedua yaitu Saudara Randy, putra dari Bapak Cele Ibu Warsini. Waskendi, putra dari Bapak Carnita. Dimas, putra dari Bapak Rohman. Deni, putra dari Bapak Sukardi. Dani, putri dari Bapak Ayo. Dan Rohim, putra dari Bapak Klitik. Mari kita simak bersama-sama. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kita. Walaupun junjungan kita yang paling agung, yang paling mulia sudah meninggalkan kita, tapi kita berharap dengan sholawatnya, syafaatnya yang kita panjatkan hingga pada diri kita dan terutama para kaum muslimin wal muslimat. Der, musik, yuk. Silakan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan drama musikal Detik-Detik Terakhir yang dipersembahkan oleh Majelis Ahbab Rasul Indonesia. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangannya meriah untuk penampilan putra putri kita melakukan drama Kolkosa. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi, di hari yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca.
Umar radhiyallahu anhu menahan helak nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu pun menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahulah wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenang. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. namun kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW kalimatnya tidak membuat tenangnya baginda Rasul. Mata Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah SAW ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh. Urat-urat leher baginda Rasul menegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengadu, merasakan rasa sakit itu. Dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu lirih. Hati Mahmud memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah pun berkata, ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, hai Jibril. Dan Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup menutup wajahnya dengan tangan. Dan Ali pun kembali mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, ummati kaifa ummatuku, bagaimana keadaan umatku. Dalam Rasulullah masih mengingat kita umat. Rasul masih berkata, ummati kaifa ummati. Rasul masih mengingat kita umat. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia pada saat itu. Di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya? Ia yang mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah beliau temui. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sedih dan harunya saben malam Jumat ahli kubur muli ning omah kanggo njaluk donga wacan Quran senajan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sumangga Bapak Ibu dimohon waktunya kangge berdiri kita sholawatan bareng. Yo sumangga kula nyuwun waktune berdiri sejenak. Sholli wa salim da iman ala mada Sholli wa salim da iman ala mada wala ali wala ashab iman qadwa
Sholli wa salim bersama-sama kita bersolawat. iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qadwa hada. Wal ali wal ashab biman qadwa hada. Sholli wa salim iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qadwa